Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Talang Krikil, Palembang. Polisi telah menangkap 4 remaja yang merupakan pelaku pembunuhan. Olah TKP dilakukan di 2 lokasi untuk mencari bukti-bukti. Kedua lokasi berjarak 800 meter dengan jarak tempuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari beberapa saksi untuk mengusut kematian korban. Melihat fenomena yang banyak terjadi belakangan ini, meskipun sebenarnya telah terjadi banyak di hampir seluruh wilayah di Indonesia, maraknya kasus pelecehan seksual ataupun perkosaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Saya sebagai seorang guru sangat prihatin dengan kejadian ini dan saya menyoroti dalam beberapa hal ataupun dalam perspektif yang harus kita pahami sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua. Karena yang pertama, faktor terbesarnya adalah pengaruh dari lingkungan. Lingkungan yang mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini yang terjadi di Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kenapa saya bisa sampaikan hal itu? Karena saya dari Sumatera. Saya tahu bagaimana proses lingkungan yang terjadi di sana, dan saya sangat bersyukur bisa lepas dari lingkungan yang kurang baik itu. Yang kedua adalah maraknya peredaran narkoba di sana. Salah satu alasan saya akhirnya merantau karena saya menyadari betapa maraknya peredaran narkoba, dan itu terjangkit di anak-anak kita di SD, SMP, SMA. Peredaran narkoba sangat mudah diakses contohnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Jadi sebagai anak laki-laki, faktor yang mempengaruhi perbuatan buruk mereka didominasi oleh lingkungan. Maka baik guru dan orang tua wajib untuk mengupayakan lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Lingkungan yang membuat anak terus tumbuh dan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Problem kedua adalah pengasuhan. Pengasuhan adalah problem terbesar. Maka saya juga tergerak untuk menuliskan buku tentang parenting sebagai bentuk upaya saya ataupun bentuk kepedulian saya terhadap pola pengasuhan yang terjadi di lingkungan kita itu sangat meresahkan gitu. Meskipun kita bagi yang belum menikah, nggak ada yang salah ketika kita ingin menuliskan tentang hal-hal parenting sebagai bentuk persiapan kita nanti masuk ke dunia pengasuhan. Karena mayoritas problem di pengasuhan kita adalah fatherless. Peran ayah dalam perkembangan anak itu sangat penting. Dalam aspek ideologis, kemudian aspek keberanian, aspek kematangan pemikiran, aspek membedakan yang baik dan benar. Ini tugas dan peran seorang ayah. Bagaimanapun caranya, seorang ayah harus mendeliver 4 hal ini kepada anak-anaknya, terutama kepada anak laki-laki. Karena ada peribahasa yang menjelaskan anak laki-laki tanpa bimbingan ataupun tanpa parenting yang baik dari seorang ayah itu bagaikan anak laki-laki tanpa kepala, ya. Anak laki-laki yang hidup tanpa kepala, ya. Dan siapapun bisa menjadi kepalanya. Artinya adalah
yang memberikan influence ataupun hal-hal negatif yang paling besar lah yang akan mempengaruhi perilaku, tindak lanjut ataupun hal-hal yang akan dilakukan dari anak laki-laki. Maka peran ayah sangat penting dalam perkembangan dan sikap moral dari anak laki-laki. Faktor ketiga, hal ketiga yang ingin saya tanggapin itu tentang perubahan undang-undang tindak pidana anak ini harus diubah karena di beberapa negara kita lihat di rumpun Asia banyak, contohnya di Korea Selatan, Jepang, dan China ada perubahan tindak pidana terhadap anak gitu. Jadi batas usia dikategorikan sebagai anak di bawah umur itu harus diturunkan. Menurut saya selama ini kan masih dikategorikan anak ketika belum mendapatkan KTP di usia di bawah 17 tahun gitu. Padahal dari sisi perkembangan anak sudah masuk di fase remaja itu di usia di atas 10 tahun. Jadi usia tindak pidana anak itu harus diturunkan. Jadi ketika anak di atas 10 tahun melakukan kasus pemerkosaan ataupun kasus kriminal yang lainnya itu berhak dihukum. Seperti kasus pelecehan seksual, pemerkosaan hingga korbannya dibunuh yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, itu pelaku berusia 12 tahun. Maka harus ada gerakan moral juga dari DPR untuk menurunkan standar usia itu. Jadi diturunkan yang awalnya di bawah 17 tahun menjadi maksimal di atas 12 tahun gitu. Sudah bisa ditindak ataupun dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Gimana nih Pak Abdul Fikar sebagai ahli hukum? Apa memang pantas yang melakukan keji seperti itu hanya satu dihukum, ditahan, 3 lagi direhab? Bagaimana undang-undangnya? Ya, secara sosiologis memang kita merasakan ketidakadilan. Ya. Apa yang terjadi dari kejadian ini yang kemudian juga dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi penegak hukum juga bukan berarti tidak didasarkan pada aturan, undang-undang. Undang-undangnya gimana? Nah, undang-undangnya anak yang di bawah umur 14 tahun gitu ya, itu belum bisa dikenakan Tahanan. tahanan, Ya. penahanan.